Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Resturi Fidanto dari program studi Sistem Informasi. Eh, di sini akan melakukan sebuah praktikum tugas, yaitu melakukan pengamanan jaringan, konfigurasi net overload, dan konfigurasi VPN site to site, yang mana ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan dengan kode MSIM 4404. Oke, selanjutnya kita akan melihat soal yang lebih dahulu, yaitu menggunakan e-book digital keamanan jaringan. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT overload, yang mana NAT overload merupakan mekanisme NAT yang menerjemahkan beberapa inset local IP address dengan satu inset global IP address yang dilakukan secara simultan. Jadi tujuan nanti akhirnya itu jika ada beberapa klien yang akan mengakses dari yang akan mengakses salah satu layanan dari web server ini, web server atau FTP server, yang akan melalui oleh router 1 atau router 2, maka dia pada di sini memang akan ada terbaca siapa yang mengaksesnya, dan menggunakan perintah netstat nanti di command prompt. Dan untuk NAT overloadnya dia akan melakukan konfigurasinya itu di router. Jadi apabila ada beberapa klien yang melakukan akses ke salah satu ini layanan daripada server, dia akan pasti akan mencatat beberapa banyak atau beberapa jumlah dari user yang melakukan akses tersebut, entah itu 2 kali, 3 kali, atau 5 kali dalam secara beruntun. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat topologinya seperti ini, yaitu ada 2 buah PC dengan di sini sepertinya masing-masingnya berbeda, dan 3 PC, di sini server, di sini server, dan di sini ada 2 server, 2 router. Oke, kita sudah menyiapkan sebuah topologinya. Dan sebelum itu kita akan lihat IP table-nya dulu. Yaitu untuk router dari FO0-nya, yaitu dari sini ke sini menggunakan network 30.1 di sini, dan di sini menggunakan FA00 di sini, FA01 maaf, menggunakan 10.1 di arah sini. Dan dari antara serialnya yaitu yang untuk menghubungkan antara router ke router menggunakan IP 50, di sini 50.1, dan pada router 2 yaitu di sini menggunakan 50.2 bagian sini. Dan terus pada bagian FA00 karena menghubungkan ke server hanya 2, yaitu menggunakan IP 192.20.1. Ini mungkin ada salah pengetikan. Di sini asalnya 20.1. Oke. Nah, selanjutnya setelah PC-PC ini dilakukan addressing IP yang sesuai dengan range IP yang telah diberikan pada tabel di sini semuanya. Dan untuk router, antar router ke router, di sini kita menggunakan RIP, routing RIP, untuk biar mudah saja, karena yang ini hanya untuk sekalian terhubung antara bagian server ke klien aja. Dan sini juga menggunakan RIP. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan memastikan bahwa jaringan 192.168 network 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server pada network
20.0. Itu caranya. Kita pada bagian network 30.0 di atas ini, di sini di bawah ini 10.0. Kita coba melakukan akses web. Di sini web browsernya menggunakan IP 192.168.20.5. Kita go. Oke, di sini bisa diakses ya. Dan pada bagian 10.0 juga. Nah, di sini juga bisa diakses pada network 10.0. Nah, oke lah, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi nested melalui command prompt yang terdapat di web server tadi. Jadi semisalkan nested ini untuk melacak adanya yang mengakses layanan web server, misalnya segini nih. Kita buka web server 1. Nah, sini ada salah satu kliennya. Menambahkan 30.5 berarti 30.5 pada PC 0. PC pertama ini. Oke. Di sini web server. Nah, oke, di sini kita akan menyiapkan contoh di sini pada klien, misal 192.168.20.5, dan sini kita akan menggunakan netstat. Nah, sini terlihat bahwa adanya akses yang masuk ke web server tadi yang terhubung menuju 192.168.20.5 melalui port 80 dengan foreign address-nya yaitu 192.168.30.5 yang mana merupakan PC yang mengaksesnya pada port 1049. Oke. Melakukan FTP juga sama. Di sini dari FTP servernya dari 10.7 itu PC 4. Oke. Tadi sudah saya coba juga, yaitu memasukkan FTP 192.168.20.6 yang merupakan dari FTP server alamat IP-nya menggunakan username FTPUT dan bisa masuk. Oke, mungkin nggak bisa keluar, nggak apa. Oke, selanjutnya ini mungkin tadi sama saja karena kita juga masih itu terhubung tadi, maka kita akan coba cek di FTP servernya. Ini waktu pengujian awal, dan sekarang kita coba melakukan ujian lagi, dan di sini masih terhubung bahwa dari PC 4 tadi masih terhubung menggunakan FTP pada port 1025 menuju ke port 20.6 port 21 di FTP server. Oke. Selanjutnya untuk di langkah berikutnya yaitu menggunakan konfigurasi pada sisi R1 ya. Kita menggunakan CLI. Oke, kita masuk sebagai interface F00, masukkan IP NAT inside. Kita masukkan interface kedua yaitu F01, IP NAT inside. Kemudian untuk ke serialnya intercell 0, kita akan menghubungkan keluar NAT outside. Kita akan exit.
Dan untuk melakukan akses listnya, to permit yang diizinkan 00255, kemudian IP-NAT inside search list, satuin list pertama interface 0 overload. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba analisisnya, yaitu misalkan ada beberapa PC yang menghubungkan ke melakukan overload langsung ke web server, maka akan banyak yang terhubung. Kita coba. Kita contohkan pada PC 1, sini 2, yang sini 3. Oke. Masing-masing kita akan buka web browser. Nah, sini web browser juga. Untuk memudahkannya kita pastikan aja. Oke, dan saja kita persiapkan untuk command prompt nested. Kita coba tes. Di sini masih kosong, belum ada aktivitas apa-apa. Dan masing-masing dari servernya, kliennya akan kita coba klik 3 kali. Ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini pada servernya langsung kita nested. Oh, salah. Oke. Berikut merupakan apanya? Hasil dari melakukan overloadnya, yang bukan telah berhasil ya. Terus untuk melakukan tesnya, yaitu kita akan mencobanya di R1 ya, di router 1. Jangan melakukan cara yang sama juga. Kita coba lihat dulu tadi, karena ini kan masih terhubung oleh 3 service tadi. Kita lihat ESA IP NAT trans, show IP NAT transit. Ini terlihat banyak sekali IP yang berlalu lalang di sini. Ini 10.6, 10.7 yang mengakses ke 25 itu web server. Oke. Untuk FTP juga nanti hasilnya akan sama juga. Nanti ketika ada akses menggunakan layanan dari server, dia akan terbaca pada server menggunakan netstat tadi, dan hasilnya juga nanti akan sama seperti ini. Sekian dari untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan sambungan ke soal yang kedua, yaitu melakukan praktikum konfigurasi VPN site to site. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi praktikum untuk VPN site to site. VPN site to site merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antar kantor pusat suatu perusahaan dengan kantor cabang atau kantor pembantu melalui public network. Jadi mereka mainnya langsung di public network. Yaitu misalnya dari perumahan, intranet atau gedung-gedung, mereka akan terhubung oleh mereka POP dengan jalur internet dengan router sebagai pengubahnya menjadi ke central site
yang terhubung oleh beberapa router dan server. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba langsung dengan topologinya, yaitu seperti ini. Dengan masing-masing router dan PC terhubung, kita menggunakan otomatik saja. S330, S301. Oke. Oh, saya salah. Belum ada nampaknya ya. Oke, kita buat serial portnya dulu. Kita masukkan serial port yang satu dulu. Oke, pertama kita matikan dulu input device-nya. Oke, kita hidupkan lagi. Sini juga sama, kita masukkan serial portnya juga, matikan dulu dan masukkan lagi. Terus sini juga kita matikan dulu, lalu masukkan serial portnya, kita hidupkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan melalui serial port 030 ke 030 juga. Di sini kan SE serial 031 ke SS30. Oke, sekarang router sudah terhubung. Kita akan melakukan jaringan topologinya seperti ini. Dengan pertama PC dulu, PC pertama menggunakan jalur 20.1. PC 1 merupakan yang bagian sini ya, sini desktop 20.1. Karena kita terhubung oleh Giga 01, jadi untuk router yang kedua harusnya terhubung ke 20.10. Ini 10 salah, ini 10 19.08 21. Oke, sini yang 10.10. Dan gateway-nya itu ke router yaitu 10.1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan setting, masukkan IP-nya. Yaitu pertama ke router 1 bagian sini, yaitu G0 yang ke arah klien. Kita akan routing dari sini saja, karena kita menggunakan dari ke klien kita bukan gigabit internet ya. Kita pastikan on. Kita masukkan IP-nya. PC 0 tadi itu 10.1. Oke. Selanjutnya untuk serial 30 yang ke arah router 1 ke router 3, yang kita menggunakan 172.16.10.2. Kita on kan dulu 172.16.10.2. Oke. Nah, selanjutnya untuk melakukan testingnya, ini dari router 2 juga kita config itu gigabit 00 nya kita hidupkan dulu, masukkan IP 192.168.20.1. Oke, dan serial
03 ke 031 itu 19.16.20.2 172. Kita on kan dulu. Oke, sudah nyala. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ini config dan ke serial 30 ke sini, karena tadi kita sudah menggunakan yang 10.2, berarti di sini 10.1. Nah, ini kita on kan dulu. Oke, kemudian serial 31 ke arah klien PC1 kita on kan juga. Itu 172.16.20.1. Oh, salah. Nanti kosong. Oke, sih salah tadi. 172 131. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dari router-router ini menggunakan static routing. Yaitu static routingnya seperti ini: 192.168.20.0/24 via 172.116.10.1 yang mengarah ke sini, dan semuanya masing-masing dilakukan static routing, dan kita akan tes ping. Oke, sudah bisa terhubung ke PC1. Selanjutnya kita akan laksanakan percobaan, yaitu menggunakan ini pada R1. Nah, kita akan CLI license boot mode C2900 technology package security command. Kita ini kayak yes. Oke. Verifikasinya show version. Oke, ini ya security canine. Ini kita copy pastekan saja di kita lakukan juga pada semua ini ya, semua routernya. Jadi yes. Oke, kita coba show version. Tes dulu. Oke, ini sudah ada pibasnya security canine.
yes. Oke, setelah semua sudah, kita lakukan IPsec pada router 1. Oke, kita configure, kita akan masuk access list. Ini karena kita tadi menggunakan jaringan 192.168.10 dan 20, maka kita akan buat seperti itu. Permit IP 192.168.10 titik 0 0 0 0 255 192.168.20 0 0 0 0 5. Oh, salah tadi. Oke. Selanjutnya untuk melakukan konfigurasi IPsec pada R1, ya ini ralat ini untuk konfigurasi IPsec pada R1. Dengan ISAC-MP crypto ISAC-MP polisi 10 encryption AS authentication pre-share group 2 seed crypto ISAC-MP key Kisco address Oke. Untuk ini ya, kita enter. Ini trans 1. Oke, untuk konfigurasinya sama untuk yang router 2 dan 3. Oke, sekarang untuk pengujiannya ya. Sekarang ini udah terhubung. Cara mengeceknya yaitu misalnya saya mau mengirim dari PC 0 ke PC 1, command prompt oke. Sekarang ini paketnya sudah masuk ya ke sini. Terus kita cek ke di
R1 itu show crypto IPsec salah, show crypto oke. Di sini ada paketnya ya, paket encaps decryptnya. Oke, sekian dari video untuk tugas 2 saya. Apabila ada salah kata dan petunjuk yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.